Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bella Sepia Lubis, Helmi Windadamani, Lia Pradita, dan Miftah Haridah Pane. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai biaya standar dan analisis varian. Disimak baik-baik ya teman-teman. Materi yang pertama yaitu pengertian biaya standar. Biaya standar atau standar cost adalah biaya yang seharusnya terjadi untuk membuat atau memproduksi barang atau jasa. Dan biaya standar sudah ditentukan sebelum proses produksi dimulai atau dilakukan. Ada dua alasan untuk menetapkan biaya standar, yaitu yang pertama perencanaan dan pengendalian. Sistem biaya standar dapat memperbaiki perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki ukuran kinerja. Dengan kata lain, biaya standar yang ditentukan lebih dulu sebagai perencanaan kemudian dibandingkan dengan biaya aktual sebagai dasar pengukuran kinerja dan pengendalian biaya. Yang kedua yaitu perhitungan harga pokok produk. Dalam sistem biaya standar, biaya-biaya yang dibebankan pada produk dengan menggunakan standar harga dan kuantitas untuk ketiga biaya produksi, bahan baku langsung, upah tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Standar harga mengacu pada jumlah harga yang seharusnya dibayar untuk jumlah input yang digunakan, sedangkan standar kuantitas mengacu pada jumlah input yang seharusnya digunakan per unit atau output. Berikutnya yaitu jenis-jenis standar dan biaya standar per unit. Secara umum ada dua jenis standar. Yang pertama standar ideal. Standar ideal membutuhkan efisiensi maksimum dan hanya dapat dicapai jika segala sesuatu beroperasi secara efisien. Misalnya tidak ada mesin yang rusak, menganggur atau kurangnya keterampilan untuk melakukan suatu aktivitas. Standar yang saat ini dapat tercapai artinya segala sesuatu dilakukan secara efisien, tetapi diberikan kelonggaran untuk normal, kerusakan normal, gangguan, kurangnya keterampilan, dan lain-lain dalam batas, dan disarankan agar menggunakan standar yang saat ini dapat tercapai, karena jika terlalu ideal membuat pekerja frustasi yang pada gilirannya menurunkan kinerja. Biaya produksi standar per unit adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead untuk setiap unit produk. Biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung bersifat variabel, sedangkan overhead bersifat variabel dan tetap atau biaya campuran. Kemudian ada analisis varians, pencatatan, dan pertanggungjawaban. Seperti yang telah dijelaskan tentang pengertian biaya standar merupakan yang seharusnya terjadi dan ditentukan sebelum proses produksi dilaksanakan. Ketika proses produksi dimulai dan selesai, berarti biaya sesungguhnya dapat diketahui sehingga biaya aktual dibandingkan dengan biaya standar melahirkan variansi atau selisih. Apabila biaya standar lebih kecil dari biaya aktual merupakan selisih yang menguntungkan atau favorable atau F. Dan jika sebaliknya merupakan selisih yang merugikan atau unfavorable atau U. Pencatatan atau akuntansi biaya produksi merupakan mekanisme mendebit dan mengkredit variansi-variansi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pihak yang bertanggung jawab atas variansi biaya produksi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu selisih biaya bahan baku langsung. Selisih bahan baku langsung terdiri dari dua faktor, yaitu selisih harga bahan baku dan selisih penggunaan atau pemakaian bahan baku. Selisih harga bahan baku material price variance merupakan perbedaan bahan baku standar dengan bahan baku aktual atau harga beli aktual. Dan yang bertanggung jawab atas selisih harga bahan baku adalah agen pembelian dan bagian pembelian dalam perusahaan. Selisih penggunaan bahan baku atau material usage variance adalah perbedaan antara bahan baku langsung yang digunakan atau aktual dan penggunaan bahan baku standar. Yang bertanggung jawab atas selisih penggunaan bahan baku adalah bagian produksi dalam perusahaan. Yang kedua ada selisih biaya tenaga kerja langsung. Selisih biaya tenaga kerja langsung terdiri dari dua faktor, yaitu selisih tarif upah langsung dan selisih efisiensi upah langsung. Selisih upah langsung direct labor rate variance merupakan perbedaan upah tenaga kerja aktual atau
yang dibayar kepada pekerja, dan biaya standar upah tenaga kerja yang bertanggung jawab atas selisih tarif upah adalah manajer produksi dalam perusahaan. Selisih efisiensi upah atau direct labor efficiency variance merupakan perbedaan jam tenaga kerja aktual dan jam tenaga kerja standar dan yang bertanggung jawab atas selisih efisiensi upah manajer produksi. Yang ketiga adalah selisih overhead pabrik. Selisih overhead terdiri dari dua faktor, yaitu selisih overhead variabel dan selisih overhead tetap. Selisih overhead tetap merupakan perbedaan antara overhead tetap aktual dengan overhead tetap yang dibebankan, atau overhead tetap yang dibebankan diperoleh tarif standar overhead tetap dikalikan dengan jam standar upah langsung yang diizinkan. Selisih overhead tetap dibagi lagi menjadi dua, yaitu selisih pengeluaran overhead tetap dan selisih efisiensi overhead tetap. Yang bertanggung jawab atas selisih overhead variabel dan tetap adalah Departemen Produksi melalui manajer produksi. Selanjutnya kita masuk ke ilustrasi. Diilustrasikan analisis varians dan pencatatan biaya bahan baku langsung, upah langsung dan overhead biaya standar dari sebuah perusahaan manufaktur untuk tahun 2012 yang memproduksi suatu jenis produk dan menggunakan satu jenis bahan baku untuk setiap unit produk adalah sebagai berikut. Bahan baku langsung sebanyak 2 kg dengan biaya per kilogramnya 5.000, maka biaya bahan baku langsung sebanyak 10.000. Tenaga kerja langsung sebanyak 0,5 jam dengan biaya per jamnya 10.000, maka biaya untuk tenaga kerja langsung sebanyak 5.000. Overhead tetap sebanyak 0,5 jam dengan biaya per jamnya 2.000, maka biaya untuk overhead tetap sebanyak 1.000. Selanjutnya yaitu overhead variabel sebanyak 0,5 jam dengan biaya per jamnya 4.000, maka biaya untuk overhead variabelnya sebanyak 2.000. Jika ditotalkan, maka jumlah yang didapat yaitu sama dengan 18.000. Tarif overhead berdasarkan jam tenaga kerja langsung, aktivitas normal pada tahun 2012 adalah 2.500 jam tenaga kerja langsung. Data-data biaya dan produksi pada tahun 2012 yaitu jumlah yang diproduksi sebanyak 6.000 unit, bahan baku yang dibeli dan digunakan sebanyak 11.750 kg dengan biaya 61.100.000. Tenaga kerja langsung sebanyak 2.900 jam dengan biaya 29.580.000. Overhead tetapnya sebanyak 6 juta dan overhead variabelnya 10.500.000. Diminta yang pertama, hitunglah variansi harga bahan baku, variansi efisiensi tenaga kerja langsung, dan jurnal untuk mencatat variansi-variansi tersebut. Yang kedua, hitunglah variansi tarif tenaga kerja langsung, variansi efisiensi tenaga kerja langsung, dan jurnal untuk mencatat variansi-variansi tersebut. Yang ketiga, hitunglah variansi pengeluaran overhead variabel, variansi efisiensi overhead variabel, variansi pengeluaran overhead tetap, variansi efisiensi overhead tetap, dan jurnal untuk mencatat variansi-variansi tersebut. Kita akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu hitunglah variansi harga bahan baku, variansi efisiensi tenaga kerja langsung, dan jurnal untuk mencatat variansi-variansi tersebut. Untuk menjawabnya itu kita dapat menggunakan rumus untuk menghitung variansi bahan baku, yaitu VHB sama dengan HA persatuan dikurang HS persatuan dikali KA persatuan. Kemudian rumus untuk menghitung variansi penggunaan bahan baku yaitu VPB sama dengan KA persatuan dikurang KS persatuan dikali HS persatuan, dengan keterangan VHB yaitu variansi bahan baku, VPB sama dengan variansi penggunaan bahan baku, KA yaitu kuantitas aktual bahan baku persatuan, KS yaitu kuantitas standar bahan baku persatuan, HS yaitu harga standar bahan baku persatuan. Maka untuk menghitung harga bahan bakunya
yaitu 5.200 dikurang 5.000 dikali 2 kg sama dengan 400 rupiah. VKB-nya atau penggunaan bahan bakunya yaitu 11.750 kg dikurang 12.000 kg dikali 5.000, yaitu hasilnya 1.250.000, dapat dikatakan favorable. Kita dapat memperoleh 12 kg, maksud saya 12.000 kg dari 2 kg dikali 6.000 satuan atau 6.000 unit sama dengan 12 kg. Kemudian untuk menghitung varian tarif tenaga kerja langsung dengan rumus VTTKL sama dengan TATKL per jam dikurang TSTKL per jam dikali AJKL. Dengan keterangan VTTKL yaitu varian tarif tenaga kerja langsung, TATKL yaitu tarif aktual tenaga kerja langsung, TSTKL yaitu tarif standar tenaga kerja langsung, TSTKL tarif standar tenaga kerja langsung. Maka VVTKL sama dengan 10.200 dikurang 10.000 dikali 2.900 sama dengan 500.000 80.000. Itu bisa dikatakan unfavorable. Kita dapat memperoleh 10.200 itu dari 29.580.000 dibagi 2.900 jam, maka dapat kita peroleh 10.200. Kemudian untuk menghitung variansi efisiensi tenaga kerja langsung, VETKL sama dengan 2.900 jam dikurang 3.000 jam dikali 10.000 sama dengan 1 juta. Bisa dikatakan favorable. Kita dapat memperoleh 3.000 jam itu dari 0,5 jam dikali 6.000 unit. Kemudian untuk menghitung variansi pengeluaran overhead variabel atau VPOV, yaitu overhead aktual, tetap dan variabel 6 juta ditambah 10.500.000 sama dengan 16.500.000. Overhead tetap pada kapasitas normal 2.500 jam dikali 2.000 sama dengan 5 juta. Overhead variabel sesungguhnya diperoleh dari overhead aktual dikurang overhead tetap, maka hasilnya 11.500.000. Overhead variabel pada kapasitas aktual 2.900 jam dikali 4.000 sama dengan 11.600.000. Variansi pengeluaran overhead variabelnya diperoleh dari overhead variabel sesungguhnya dikurang overhead variabel pada kapasitas aktual sama dengan 100.000 atau bisa dikatakan favorable. Selanjutnya yaitu rumus untuk menghitung variansi efisiensi overhead variabel. Itu didapat dari kapasitas aktual dikurang kapasitas standar dikali variabel tarif standar overhead. Jika kapasitas aktual lebih besar dari kapasitas standar, maka unfavorable, namun jika sebaliknya adalah favorable. Maka 2.900 jam dikurang 3.000 jam dikali 4.000 hasilnya adalah 400.000, itu favorable atau keadaan yang menguntungkan. Kemudian rumus untuk menghitung variansi pengeluaran overhead tetap. Rumusnya yaitu kapasitas aktual dikurang kapasitas normal dikali tarif standar overhead tetap. Maka 2.900 jam dikurang 2.500 jam dikali 2.000 hasilnya 80.000, yaitu favorable atau menguntungkan. Kemudian rumus untuk menghitung variansi efisiensi overhead tetap. Rumusnya yaitu kapasitas aktual dikurang kapasitas standar dikali tarif standar overhead tetap, maka 2.900 jam dikurang 3.000 jam dikali 2.000,
maka hasilnya 200.000 dan favorable atau menguntungkan. Kemudian jurnal untuk mencatat variansi-variansi untuk jawaban A, B, dan C adalah yang pertama untuk variansi harga bahan baku, itu persediaan bahan baku di debit sebesar 58.750.000, variansi harga bahan baku di debit 2.350.000, hutang dagang atau kas di kredit 61.100.000. Kemudian keterangan pada saat membeli bahan baku, itu jurnalnya yaitu barang dalam proses di debit sebesar 60 juta, itu didapat hasilnya dari 12.000 kg dikali 5.000. Kemudian variansi penggunaan bahan baku di kredit sebesar 1.250.000 dan persediaan bahan baku di kredit sebesar 58.750.000. Kemudian yang B untuk variansi tarif tenaga kerja langsung dan variansi efisiensi tenaga kerja langsung yang dibebankan ke dalam proses produksi. Barang dalam proses di kredit sebesar 30 juta, itu didapat hasilnya dari 3.000 jam dikali 10.000. Variansi tarif tenaga kerja langsung di debit 580.000. Variansi efisiensi tenaga kerja langsung di kredit 1 juta. Dan utang gaji dan upah di kredit 29.580.000. Yang C, variansi pengeluaran overhead variabel, variansi efisiensi overhead variabel, variansi pengeluaran overhead tetap, dan variansi efisiensi overhead tetap yang dibebankan ke dalam proses produksi. Barang dalam proses di debit sebesar 18 juta, itu didapat hasilnya dari 6.000 unit dikali 2.000 ditambah 1.000. Variansi pengeluaran overhead variabel di kredit 100.000, variansi efisiensi overhead variabel di kredit 400.000, variansi pengeluaran overhead tetap di kredit 800.000, variansi efisiensi overhead tetap di kredit 200.000, dan yang terakhir yaitu overhead pabrik aktual di kredit sebesar 16.500.000. Bauran bahan baku. Jenis variansi yang telah dibahas di atas adalah variansi-variansi yang menggunakan bahan baku satu jenis untuk satu satuan produk tertentu. Apabila menggunakan lebih dari satu jenis bahan baku untuk satu jenis produk tertentu, akan menimbulkan selisih komposisi bahan baku atau material mix variance, yaitu penyimpangan komposisi standar dengan komposisi aktual atau yang sesungguhnya. Selisih hasil ini merupakan penyimpangan persentase hasil standar dan hasil aktual. Selisih hasil yang terjadi terdiri dari selisih bahan baku, selisih tenaga kerja langsung, dan selisih overhead pabrik. Selisih komposisi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead dapat menghasilkan keadaan yang menguntungkan atau merugikan. Berikutnya kita bahas tentang ilustrasi dari bauran bahan baku materi sebelumnya. Nah, di sini ada selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil. Rata-rata biaya standar untuk memproduksi 5 unit barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku X sebanyak 6 kg dengan harga 1.500 per kilogram. Yang kedua, bahan baku Y sebanyak 4 kg dengan harga 2.000 per kilogram. Yang ketiga, tenaga kerja langsung Rp15.000. Yang keempat, overhead tetap dan variabel sebanyak Rp20.000. Nah, selama bulan Desember tahun 2012 telah diproduksi 4.550 unit barang dengan menggunakan bahan baku X sebesar 5.200 kg dan bahan baku Y sebesar 3.800 kg. Yang diminta, pertama, hitunglah hasil komposisi bahan baku dan hitunglah selisih hasil bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Yang pertama, kita cari tentang selisih komposisi bahan bakunya. Sudah ada tabel di sini. Nah, yang pertama kita sajikan tabel kolom pertama dengan jenis bahan baku, ada X dan Y. Lalu tabel kedua 5% dari komposisi standar bahan baku. Komposisi standar bahan baku kan tadi yang X sebesar 6 kg setiap 5 unit dan yang Y kan sebesar 4 kg setiap 5 unit. Jadi total bahan baku X dan Y itu ditambahlah 6 ditambah 4 kg sama dengan 10 kg untuk 5 unit produk. Jadi komposisi standar bahan baku X sama dengan 6 per 4 ditambah 6 yaitu 10. 6 per 10 dikali 100% didapat hasilnya 60%. Dan komposisi standar bahan baku X sama dengan 4 per 10 dikali 100% didapat hasilnya 40%. Berikutnya di kolom ketiga ada komposisi standar bahan baku
standar bahan baku di kolom yang kedua dikalikan dengan 9.000 kg. Maka didapat X itu 60% dari 90 kg adalah, maksud saya X sama dengan 60% dikali 9.000 kg, dapat hasilnya 5.400 kg. Yang Y 40% dikali 9.000 kg didapat hasilnya 3.600 kg, dan jika dijumlahkan hasilnya didapat 9.000 kg. Di tabel keempat ada komposisi aktual bahan baku, didapat dari soal. X tadi digunakan 5.200 kg dan Y digunakan 3.800 kg. Jika dijumlahkan totalnya itu 9.000 kg. Lalu selisih komposisi bahan baku dikurangi saja, di bagian yang ketiga dikurang bagian keempat. Jadi 5.400 kg untuk X dikurang 5.200 kg, hasilnya 200 kg. Untuk yang Y, 3.600 kg dikurang 3.800 kg, hasilnya 200 kg. Berikutnya, kolom yang keenam ada harga standar bahan baku per kilogram. Didapat dari soal, tadi bahan baku X sebanyak 6 kg dengan harga 1.500 per kilogram, dan bahan baku Y sebanyak 4 kg dengan harga 2.000 per kilogram. Berikutnya, kolom yang ketujuh, selisih komposisi bahan baku yang diminta. Ini perkalian dari kolom yang kelima dengan kolom yang keenam. Jadi untuk X itu 200 kg dikali 1.500 rupiah, didapat hasilnya 300.000 rupiah, yang berarti dalam komposisi standar yang favorable atau menguntungkan. Untuk yang Y, 200 kg dikalikan 2.000 rupiah, didapat hasilnya 400.000 rupiah, yang berarti dalam kondisi unfavorable atau tidak menguntungkan. Berikutnya kita bahas untuk jawaban yang kedua, yang B. Yang pertama, untuk menghitung variansi hasil bahan baku, rumusnya itu variansi hasil bahan baku sama dengan harga aktual barang yang diproduksi dikurang harga standar barang yang diproduksi dikali harga rata-rata standar bahan baku. Didapatlah 4.550 unit dari soal tadi di bagian harga aktual barang yang diproduksi, dan 4.500 unit didapat dari tadi kan presentasi hasil untuk 5 unit barang dibutuhkan bahan baku X dan Y sebanyak 6 kg ditambah 4 kg. Hasilnya itu 10 kg. Jadi presentasinya hasil 5/10 dikali 100%, itu kan 50%. Jadi harga standar barang yang diproduksi itu 50% dari 9.000 kg, didapat hasilnya 4.500 unit. Dikalikan 3.400, yaitu harga rata-rata bahan baku persatuan, di mana 6 dikali 1.500 ditambah 4 dikali 2.000 dibagi 5 unit dapat hasilnya 3.400. Jadi dijumlahkan semuanya didapatlah hasilnya tuh 170.000 yang merupakan keadaan favorable. Berikutnya, rumus untuk menghitung variansi hasil tenaga kerja langsung. Itu variansi hasil tenaga kerja langsung sama dengan hasil aktual barang yang diproduksi dikurang hasil standar barang yang diproduksi dikali tarif rata-rata standar tenaga kerja langsung. Maka didapatlah 4.550 unit dikurang 4.500 unit dikali 3.000. 3.000 itu didapat dari 150.000 dibagi 5, hasilnya 3.000. Setelah dijumlahkan semuanya didapatlah hasilnya 150.000 ya dalam keadaan favorable. Lalu ada rumus untuk menghitung selisih hasil overhead, yaitu hasil aktual barang yang diproduksi dikurang hasil standar barang yang diproduksi dikali tarif rata-rata standar overhead. Maka 4.550 unit dikurang 4.500 unit dikali 4.000. 4.000 itu didapat dari 200.000 dibagi 5 yang hasilnya 4.000. Setelah dijumlahkan dapatlah hasilnya 200.000 rupiah yang sifatnya favorable. Nah, berikutnya kita bahas tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi untuk laba kotor standar itu didapat dari penjualan dikurang harga pokok penjualan standar. Nah, untuk mendapatkan laba kotor yang disesuaikan, kita harus mencari terlebih dahulu variansi yang di dalam laporan keuangan ini, apakah variansi yang menguntungkan ataukah variansi yang merugikan. Setelah didapat dia antara favorable atau unfavorable, maka dikurangkan dengan laba kotor standar tersebut. Lalu didapatlah laba kotor yang disesuaikan. Untuk beban operasi, dijumlahkan saja semuanya beban penjualan, beban umum administrasi, lalu didapatlah pengurangan dari laba kotor yang disesuaikan dikurang laba bersih sebelum pengenalan pajak.
lalu dikurangi beban, didapatlah laba bersih sebelum pajak, lalu dikurang dengan pajak penghasilan, maka didapatlah laba bersih sesudah pajak. Sekian penjelasan dari kami mengenai biaya standar dan analisis varians. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. See you on next video guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.